Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Yuni Utami, guru SDN Pademangan Barat 07, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspitasari Megahana, CGP Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta, guru SDN Pademangan Timur 06 Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdatul Aziza, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDN Pademangan Barat 07. Assalamualaikum Bu Aziza. Ya, waalaikumsalam Ibu Yuni. Apa kabarnya Bu Aziza hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yuni gimana? Alhamdulillah udah agak sehat nih Bu Aziza. Iya. Kemarin sempat ngedrop. Ini Bu Aziza, kita perlu berdiskusi tentang rencana Bu Aziza besok untuk melakukan coaching dengan coachingnya Bu Aziza. Iya. Persiapannya Bu Aziza? Persiapannya setidaknya saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian saya juga sudah mempersiapkan tujuan coaching yang akan saya lakukan. Kemudian juga saya ingin mengembangkan kompetensi si coach ini. Kemudian saya juga mempersiapkan waktu yang beberapa menit lah ya untuk berbicara atau untuk berdiskusi dengan si coach ini. Persiapannya sudah cukup matang ya Bu Aziza ya? Iya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Iya, besok itu saya akan bertindak sebagai pengamat dalam praktek coaching Bu Aziza. Nah, yang saya ingin tahu nih kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bu Aziza kedepankan besok untuk saya amati? Untuk sesi coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coach saya yaitu memberdayakan coach. Jadi saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan supaya bagaimana caranya coach saya ini bisa lebih pertama berpikir kritis dahulu, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya dari hasil berpikir kritis itu. Oh, jadi besok itu Bu Aziza akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach sebisa mungkin agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, begitu ya Bu Aziza? Ya, betul Bu Yuni. Nah, kalau menurut Bu Aziza dengan kompetensi tersebut, apakah ada hubungannya dengan kompetensi lainnya? Sebenarnya ada ya kompetensi-kompetensi yang saya ingin kembangkan khususnya untuk diri saya juga. Yang pertama kan saya harus mendengarkan aktif, kemudian saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari si coach ini, kemudian memberdayakan si coach ini, begitu Bu Yuni. Baik, kalau begitu kompetensi yang akan Bu Aziza kembangkan yaitu memberdayakan coach ini adalah dengan kata lain itu sebagai muara dari kompetensi-kompetensi yang lainnya ya Bu Aziza? Iya, betul Bu Yuni. Iya, jadi dipersilakan untuk besok melakukan praktik coaching. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sudah Bu Aziza lakukan sekarang bisa membawa keberhasilan pada praktik coaching Bu Aziza besok ya. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Yuni ya. Ya, baik Bu Aziza, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Hana? Alhamdulillah Bu Aziza sehat. Ibu Aziza sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga demikian sehat.
Begini Bu Hana, terkait dengan sesi coaching yang akan Ibu lakukan besok, kira-kira apa yang sudah Ibu Hana persiapkan? Ada beberapa hal yang sudah saya persiapkan untuk mempersiapkan sesi coaching esok hari dengan coach saya. Di antaranya saya menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk kemudian nanti ditanyakan kepada coach sebagai bahan acuan dalam mendalami permasalahan yang ada. Begitu. Ya Bu Hana, kira-kira ukuran keberhasilan Bu Hana ketika sesi coaching yang akan dilakukan seperti apa nih Bu Hana? Ketika saya mulai mengawali tadi menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah saya susun sebelumnya dari list pertanyaan tersebut, kemudian saya berusaha untuk menggali lebih dalam lagi apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Nah, kalau seandainya itu semua sudah dilakukan, bagi saya goalnya itu, tujuannya itu adalah mendapatkan perasaan lega, perasaan tenang, perasaan solutif dari coach saya. Begitu. Artinya Bu Hana sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk sesi coaching yang akan dilakukan ya Bu Hana ya? Iya, betul Bu Zita. Untuk waktunya sendiri, kira-kira berapa lama yang akan dibutuhkan oleh Bu Hana? Kalau untuk waktu sih saya tidak bisa memprediksi bagaimana, tergantung coach. Ketika coach ingin menceritakan lebih banyak, saya siap menjadi pendengar yang baik, saya siap meluangkan waktu untuk coach saya, tapi paling tidak saya usahakan waktunya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Kenapa begitu Bu Zita? Karena menurut saya kalau waktunya terlalu cepat, waktunya terlalu sedikit juga, saya pikir kurang maksimal. Ya, untuk sebagai coach mendengarkan yang lebih serius, mendengarkan yang lebih dalam, itu kalau sedikit menurut saya kurang maksimal. Juga saya targetkan waktunya tidak terlalu lama. Mengapa? Karena menurut saya kalau waktunya terlalu lama juga khawatirnya masalah yang akan jadi bersayap kanan dan ke kiri, tidak fokus pada satu permasalahan, nanti akan makin melebar dan meluas, dan nantinya tidak akan dapat goal. Jadi Bu Hana, untuk mensiasati hal demikian, Bu Hana akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Hana ya? Iya Bu Zita, betul. Oke, baik. Semoga apa yang akan dilakukan Bu Hana berjalan dengan lancar pada sesi coachingnya. Oke, semoga sukses ya Bu Hana ya. Terima kasih Bu Zita. Ya, sama-sama Bu Hana. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah semakin sehat, semangat lagi. Bu Hana apa kabar? Alhamdulillah sehat, berkat doa teman-teman juga sih. Alhamdulillah. Ya, semangat terus ya, perjalanan kita masih cukup panjang, jadi jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh buat semuanya. Bu Yuni, saya dengar info katanya Bu Yuni besok mau mengadakan coaching ya? Iya Bu Hana, nanti Bu Hana bersedia ya jadi pengamatnya ya? Kapan itu kegiatannya? Besok? Ya, insya Allah besok akan dilakukan. Oh iya, baik, insya Allah. Insya Allah saya sediakan luangkan waktu untuk kegiatan coaching Bu Yuni besok. Nah, untuk persiapannya kira-kira apa yang sudah Bu Yuni persiapkan untuk kegiatan coaching besok? Untuk praktek coaching saya besok yang sudah saya persiapkan itu, yang pertama saya sudah memperdalam pengetahuan saya tentang alur tirta sebagai dasar praktek coaching saya. Saya memperdalam tentang 3 kompetensi praktek coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana cara memberdayakan coach saya. Tapi besok kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah tentang mendengarkan dengan aktif, begitu Bu Hana. Oh gitu. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira persiapannya itu sudah di level mana?
Ya, untuk persiapan besok saya sudah berani mengatakan bahwa sudah ada di level angka 9 begitu, Bu. Luar biasa ya. Baik, semoga kegiatan besok berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Coach maupun coachingnya juga bisa melaksanakan kegiatan coaching ini. Tapi satu pertanyaan saya, apakah Bu Yuni sebagai coach sudah menginformasikan dan mengkomunikasikan sebelumnya dengan coaching? Oh iya, Bu, jadi sebenarnya ini kan, praktek coaching besok itu permintaan dari coach saya. Jadi saya juga sudah, meng-arrange waktu yang dimana saya bisa siap di waktu tersebut dan coach saya juga bisa siap. Jadi itu sudah dikomunikasikan, Bu. Oh iya, bagus kalau begitu. Berarti persiapannya sudah jauh lebih matang ya. Iya, Nah, betul. baik untuk kegiatan besok lancar, sukses selalu Yuni, dan jangan lupa jaga kesehatan Yuni ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Hana. Sama-sama. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia juga Bu Hana. Ya, Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Hana hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Hana, saya mohon izin untuk minta waktunya pada Bu Hana, boleh? Boleh Bu, tapi ada apa ya? Begini, saya ingin mengadakan sesi coaching dengan Bu Hana dan mohon izin juga nanti akan ada pengamat yaitu Ibu Yuni Utami. Kemudian mohon izin untuk sesi coaching ini akan saya rekam untuk dilihat oleh fasilitator saya. Gimana Bu Hana? Oh iya Bu, boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kira-kira ada masalah apa ya dengan Bu Hana? Waktu itu saya dengar sepertinya Bu Hana sedang ada masalah begitu. Yang tentang kedinasan itu bukan Bu? Oh iya, benar-benar. Oh, ternyata terdengar sampai Bu Azizah juga ya. Iya, kebetulan saya dengar dari teman-teman, terus saya berinisiatif untuk mengadakan sesi coaching ini dengan Bu Hana untuk ya siapa tahu Bu Hana bisa berbagi dengan saya begitu Bu Hana. Oh iya, memang awalnya saya juga bingung ya Bu Ziza, saya harus cerita sama siapa gitu, karena masalah yang saya hadapi itu sangat kompleks menurut saya, lumayan kompleks lah gitu. Saya juga terkadang bingung harus memulai dari mana ceritanya, tapi karena mungkin Bu Ziza memang bersedia meluangkan waktunya untuk saya, ya saya mau mulai bercerita kepada Bu Ziza ya Bu ya. Iya. Kira-kira kompleksnya seperti apa Bu Hana kalau boleh tahu? Gimana ya, dari awalnya itu, jadi tuh sebenarnya permasalahan saya antara kedinasan tapi jadinya nyampe ke masalah pribadi juga. Ini kan berkaitan dengan teman-teman saya yang kemarin pada lulus P3K gitu ya Bu Zizah ya. Nah, ternyata saya masih ketinggalan nih dari teman-teman karena memang permasalahannya itu masalah ijazah yang tidak linier gitu. Masalah ijazah yang tidak linier dari awal, memang ijazah saya tidak linier. Saya lulusan apa, ngajarnya apa, gitu kan. Akhirnya dari masalah itu saya tidak bisa ikut apa kemarin tes P3K gitu. Nah, dari kejadian itu saya mencoba untuk mencari solusi yang lain, tapi ya, sampai sekarang sih belum dapat titik temunya juga Bu. Nah, kira-kira dari setelah sesi coaching ini, Bu Hana, apa yang diharapkan dari Bu Hana? Ya, yang saya harapkan adalah masalah saya bisa terselesaikan. Karena memang saya misalnya cerita dengan pimpinan saya, kepala sekolah saya mentok. Saya coba cerita dengan operator sekolah juga mentok, nggak bisa ada solusinya. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana.
Bu Hana merasa bingung begitu, Bu Hana? Sangat. Sangat bingung begitu ya? Nah, Bu Hana kira-kira sudah melakukan apa saja nih untuk memperbaiki atau untuk menyelesaikan rasa bingung yang dihadapi Bu Hana? Yang pertama memang coba bicara dengan kepala sekolah selaku pimpinan saya gitu kan. Saya sudah coba untuk bertanya solusinya yang terbaik buat saya apa. Karena kalau saya tetap bertahan dengan mata pelajaran yang saya ampu, saya tidak akan bisa linear. Kemudian yang kedua saya juga coba diskusikan dengan pengawas karena mapel yang saya ampu adalah mapel PAI. Saya coba bicara dengan pengawas PAI. Nah, dari beliau saya dapat saran suruh ambil ini untuk linearitas. Nah, ternyata kalau saya ambil kuliah lagi untuk linearitas, ambilnya harus S1 dan S1 ternyata saya cari harus 8 semester, benar-benar 4 tahun. Ya menurut saya wasting time gitu. 8 semester untuk menyelesaikan seharusnya bisa saya ampu dengan non reguler menurut saya itu. Jadi sekarang pun belum dapat titik temu. Nah, menurut Bu Hana, apakah komunikasi ini sudah berjalan dengan baik oleh pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah atau dengan operator? Apakah komunikasi ini sudah ada umpan balik atau feedback dari mereka ini? Kalau komunikasi sih intens ya, terus saya komunikasi itu intens. Tapi umpan balik juga memang ada, cuman yang saya ceknet maksimal saya karena memang setiap kali permasalahan itu muncul di sesuatu kegiatan, contoh kayak misalnya untuk nanti ada pembaharuan KKI, ternyata nanti saya mentok gimana gitu. Agak ada untuk P3 Kak, saya mentok lagi. Ada pendataan PPG, saya mentok lagi seperti itu. Jadi artinya sangat complicated masalah Bu Hana hingga menjadikan Bu Hana merasa bingung, kemudian seperti tidak ada jalan keluar, begitu Bu Hana? Iya betul Bu. Nah, kalau sudah begini, rencana lain apa kira-kira yang akan Bu Hana lakukan? Saya sih rencananya saya ada 2 plan nih. Ya, planning ini pernah juga saya lontarkan kepada kepala sekolah pimpinan saya. Saya pernah mencoba minta untuk mutasi PTK yang artinya tadinya saya mapel yang saya ampu adalah KI, saya minta mencoba untuk saya minta untuk menjadi guru kelas. Karena memang saat itu saya punya ijazah yang guru kelas juga. Permasalahannya juga mentok karena saat itu tidak ada anjab guru kelas, saya tidak bisa. Nah, kemudian ini adalah saya mencari sekolah lain yang ada anjab guru kelasnya di sekolah lain, artinya saya harus mutasi sekolah. Tapi mentok juga karena ternyata surat lolos butuhnya tidak bisa dilayangkan. Jadi begitu ya Bu Hana ya? Nah, ya buat bisa seperti itu perasaannya. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Hana butuhkan nih? Kalau dari salah satu plan itu bisa terwujud, menurut saya itu solutif sih. Apa Bu Hana punya rencana lagi selain itu? Rencana lagi, karena kemarin saya udah coba ikutin anjuran dari pengawas PAI untuk ambil pendidikan lagi. Dan yang saya ambil bukan S1 agama, tapi saya malah ambil S2 agama Islam, itu sudah selesai. Alasan saya kenapa saya ambil S2, karena
waktu yang ditempuh untuk belajar Mm-mm. dalam 4 semester. Ya. Jadi menurut saya tidak terlalu banyak waktu yang harus saya gunakan untuk pendidikan. Sedangkan Mm-mm. kalau saya harus ambil linearitasnya reguler semester itu menurut saya lama seperti itu. Oh, begitu Bu Hana ya. Lalu kira-kira dari rencana Bu Hana nih yang akan Ibu lakukan, kira-kira tingkat keberhasilannya sejauh mana nih? Dari rencana itu sih saya udah pernah coba lagi bicara dengan pimpinan saya, dengan kepala sekolah. Kalau seandainya mau tetap bertahan di sini, di sekolah saya yang sekarang ini, boleh. Dengan catatan saya harus menunggu anjab yang kosong. Ya. Menunggu kelas yang kosong. Seperti itu. Artinya Bu Hana harus sedikit bersabar ya menunggu anjab yang kosong itu ya. Iya, betul. Nah, untuk rencana Bu Hana supaya rencana ini menjadi aksi nyata yang baik oleh Bu Hana dan nanti hasilnya juga bisa lebih baik lagi untuk kehidupan Bu Hana, kira-kira tanggung jawab apa yang akan Bu Hana lakukan? Ketika salah satu dari plan yang saya tawarkan kepada kepala tersebut ada yang berhasil nih, ada yang sampai goal, ya menurut saya itu suatu hasil yang bisa saya dapatkan dari usaha dan rencana saya itu sih Bu. Jadi kalau seandainya memang nanti ternyata saya di sekolah tidak dapat anjab dan saya harus mutasi ke sekolah lain dengan alasan anjab dan linearitas, ya saya terima. Namun apabila bisa diperjuangkan di sekolah saya saat ini dengan mutasi PTK sesuai dengan anjab dan linearitas juga saya terima. Artinya Bu Hana sudah memiliki beberapa planning dan Bu Hana menyadari bahwa setiap planning ini punya konsekuensi tersendiri, begitu ya Bu Hana ya? Iya betul Bu. Jadi kira-kira setelah kita mengadakan diskusi ini, apakah Bu Hana merasa lebih baik atau merasa lebih tercerahkan? Kalau 100% lebih 100% sih belum sampai ke sana ya. Kelihatannya belum sampai 100%, tapi dari kesekian rasa yang terpuruk kemarin itu sudah mulai meningkat sih Bu. Artinya kebingungan saya sudah mulai berkurang dengan alasan saya sudah menemukan orang yang udah bisa diajak cerita. Apalagi Bu Liza mau mendengarkan keluh kesah saya, curhatan saya yang lumayan kompleks menurut saya seperti itu. Ya. Buat semua sudah menjadi pendengar yang baik buat saya. Ya, artinya Bu Hana sudah terpikirkan untuk melakukan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi? Kepada siapa Bu? Kepada orang-orang terkait seperti kepala sekolah atau dengan operator atau plan B lainnya yang Ibu Hana sebutkan tadi? Iya, untuk komunikasi itu kalian secara kontinu dalam artian sebelum goal saya tercapai, saya akan terus berusaha untuk itu. Karena biar bagaimanapun masa depan di tangan saya gitu. Untuk orang-orang sekitar yang berkaitan dengan permasalahan ini menjadi penjembatan aja untuk gimana nanti arah gitu sih menurut saya Ibu. Sekarang kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Hana? Jauh lebih lega bisa cerita gitu ya, jauh lebih lega bisa cerita. Kalau misalnya dihitung dari angka 1 sampai 10 belum dapat sih di angka 10 kan tentunya belum tercapai. Tapi paling tidak angka 7 atau angka 8 bisa lah. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan semoga apa yang Bu Hana inginkan bisa tercapai ya Bu Hana dengan mudah. Amin. Terima kasih Ibu doa dan dukungannya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih juga loh Bu Hana sudah ingin meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Sama Bu, terima kasih juga atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah dan permasalahan saya. Oke, baik Bu Hana, cukup Bu Hana ya.
Ya, terima kasih Bu atas kesempatan hari ini. Ya, terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ajijah. Ya Bu Yuni, bagaimana tadi kira-kira setelah mengamati sesi coaching yang saya lakukan? Ya, alhamdulillah ya Bu Ajijah. Saya lihat praktik coaching yang tadi Bu Ajijah lakukan dengan coach Bu Ajijah itu berjalan cukup lancar ya, walaupun mungkin di awal itu terlihat bahwa coach Ibu Ajijah itu awalnya sedikit enggan ya menceritakan apa permasalahan yang ada yang sedang dialami oleh beliau. Tetapi di sini saya bisa lihat nih pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ajijah tonjolkan itu kan adalah memberdayakan coach Bu Ajijah ya. Nah, dari awal itu sangat terlihat sekali kemampuan Bu Ajijah yang sudah sangat baik tentang bagaimana menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach tersebut. Sehingga yang awalnya coachnya itu sedikit enggan bercerita, lama-kelamaan beliau jadi terbuka. Jadi mau menceritakan apa permasalahan yang sedang dialami, lalu juga Bu Ajijah bisa menggali rencana-rencana yang mungkin akan dilakukan oleh coach untuk mengatasi masalah tersebut sampai kepada dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh coach tersebut. Di sini sangat terlihat kemampuan Bu Ajijah untuk memberdayakan coach itu bersumber dari cara mendengarkan Bu Ajijah yang cukup baik, secara aktif mendengarkan apa cerita dari coach. Lalu juga Bu Ajijah bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang cukup berbobot kalau menurut saya. Sehingga praktek coaching tadi berjalan dengan sangat natural dan juga bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada dalam diri coach Bu Ajijah tersebut. Nah, itu adalah pendapat saya dari pengamatan tadi. Lalu juga saya ingin bertanya kepada Bu Ajijah, apakah menurut Bu Ajijah praktek tersebut sudah cukup memuaskan bagi Bu Ajijah? Bagi saya sendiri sudah cukup memuaskan untuk ukuran pemula ya Bu Yuni ya. Jadi yang akan saya perbaiki mungkin saya akan berlatih lebih banyak lagi dengan teman-teman saya mungkin di sekolah supaya kompetensi saya sebagai coach bisa lebih baik lagi daripada hari ini tentunya. Oh ya, betul sekali Bu Ajijah. Segala sesuatunya itu pasti tergantung kepada sesering apa kita melakukan ya Bu Ajijah ya. Karena betul. Ada pepatah Allah bisa karena biasa gitu ya. Jadi benar sekali kata Bu Ajijah, kita harus selalu banyak berlatih dan berlatih untuk mencapai suatu kompetensi dengan lebih baik. Nah, Bu Ajijah, lalu kira-kira nih setelah Bu Ajijah melakukan praktek coaching ini, apa rencana selanjutnya yang akan Bu Ajijah lakukan? Rencana saya selanjutnya yaitu setelah tadi saya akan berlatih sering mungkin dengan teman-teman saya. Mungkin saya akan berlatih juga untuk bagaimana caranya supaya saya lebih berpikir kritis, supaya saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar coach saya ini nantinya bisa berpikir kritis juga reflektif gitu Bu Yuni. Iya. Oke, baik sekali Bu Ajijah. Karena tadi memang terlihat, walaupun saya tahu mungkin Bu Ajijah sudah mengetahui beberapa solusi tentang permasalahan coach Bu Ajijah tersebut, tetapi tidak sampai nih Ibu terpancing ya. Jadi Ibu tetap pada prinsip dasar coaching bahwa seharusnya memang dari diri coach lah yang harus gali pengetahuan-pengetahuan tersebut ya Bu Ajijah ya. Iya Bu Yuni. Iya. Ya, jadi dari saya cukup bagus praktek coaching yang Ibu lakukan. Teruslah berlatih untuk mencapai kompetensi yang lebih baik, jangan pernah putus asa.
Dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menjadi pengamat dalam praktek coaching Ibu. Iya, sama-sama Ibu Yuni sudah meluangkan waktunya. Ya, baik Bu Ajijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hana, iya baik, alhamdulillah nih Bu Hana. Tapi saya boleh minta waktunya sebentar Bu Hana? Boleh, ada apa Bu Yuni? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih mau sedikit curhat aja sama Bu Hana terkait permasalahan saya. Apa bisa? Oh iya boleh. Tapi saya mohon izin nanti ada pengamat ya. Ada pengamat, nanti ada Ibu Azizah akan mengamati kegiatan kita, coaching kita untuk hari ini. Saya minta izin direkam kegiatannya boleh? Oh boleh Bu Hana, tidak apa-apa. Oh baik. Kalau begitu silakan Bu Yuni, ada apa? Iya Bu Hana, tujuan saya bertemu dengan Bu Hana hari ini karena saya tuh merasa tidak tahu lagi nih mesti bicara sama siapa gitu ya terkait apa yang saya rasakan belakangan ini. Ada permasalahan apa Ibu Yuni kalau boleh tahu? Ya di akhir-akhir ini saya tuh merasa agak kurang baik dalam mengerjakan semua pekerjaan yang diamanatkan kepada saya, sampai juga hari ini tuh kayaknya tuh puncaknya ya Bu Hana ya, saya merasa badan saya ngedrop, terus kepala saya juga pusing ya, mungkin akibat dari begitu banyaknya tugas yang diberikan kepada saya, sehingga saya tuh merasa harus bagaimana ya supaya saya bisa kembali lagi ke kondisi seperti semula, yang fit, yang siap melaksanakan tugas apapun gitu. Nah sekarang ini saya seperti kehilangan passionnya gitu loh Bu Hana. Kalau boleh tahu, tugas apa yang dibebankan sama Bu Yuni saat ini sehingga rasanya tugas itu jadi beban sekali? Iya, seperti yang Bu Hana tahu, saya ini kan guru kelas 6 ya di sekolah. Nah, kalau kelas 6 itu kan kita tahu bahwa tujuan akhirnya itu kan pasti kepada ujian sekolah ya. Saya juga tidak mau anak-anak saya nanti mengerjakan ujian sekolah itu dengan asal-asalan gitu, karena kurangnya ilmu yang saya sampaikan gitu ya. Lalu juga kan sebagai guru kelas saya juga kan harus membuat rencana pembelajaran itu dengan memperhatikan segala kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka, ya lalu juga saya harus melihat dengan latar belakang ekonomi, sosialnya mereka gitu ya. Nah selain itu sebagai itu kan adalah tupoksi saya ya Bu Hana ya sebagai guru kelas. Saya juga mendapat tugas tambahan lain dari Ibu Kepala Sekolah. Nah saya mendapat tugas sebagai bendahara sekolah, lalu juga saya mendapat tugas sebagai wakil kurikulum di sekolah, dan saat ini banyak nih kerjaan-kerjaan itu yang sedang deadline gitu ya. Misalnya saya harus membuat RKS, rencana kerja sekolah, lalu rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, belum lagi laporan-laporan keuangan, dan itu semua tuh sangat menyita waktu, pikiran saya gitu loh. Sehingga saya tuh ngerasa kurang maksimal dalam menjalankan itu semua. Dari sekian tugas yang dibebankan sama Bu Yuni saat ini, tujuan Bu Yuni yang utamanya adalah? Ya kalau buat saya sih yang utama, saya sebagai guru kelas pasti yang utama adalah memberikan pembelajaran kepada anak-anak gitu loh. Itu kadang-kadang sulit saya lakukan gitu loh, karena begitu selesai mengajar saya mau fokus kepada perencanaan untuk besok harinya, tiba-tiba banyaklah tugas-tugas tambahan dari kepala sekolah atau yang mewajibkan saya untuk melakukannya, seperti laporan keuangan, lalu juga belum lagi tugas-tugas diklat yang sedang saya ikuti gitu. Jadi ya itu yang membuat saya agak kelabakan gitu Bu Hana. Dari ketiga
jabatan yang diampu, guru kelas, wakil Ya. kurikulum, bendahara. Kira-kira kalau boleh tahu nih, dari ketiga itu yang menjadi prioritas Bu Yuni yang mana? Ya, semuanya sih penting ya Bu Hana ya, karena ketiga-tiganya adalah amanat dan tugas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, mungkin ya yang sudah dipercayakan kepada saya gitu. Tapi tentu saja balik lagi kepada tupoksi saya sebagai guru kelas ya, memang yang utama itu adalah mengajar di kelas. Nah, dalam kegiatan yang sepadat itu, kegiatan yang semua harus dilakukan secara bersamaan itu, Bu Yuni ada nggak sih strategi dalam menjalankan kegiatan yang misalnya dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang padat seperti itu, kira-kira strategi yang sudah Bu Yuni lakukan sampai sejauh ini, kalau boleh tahu? Ya, biasanya sih saya membuat skala prioritas ya. Memang awalnya itu saya tuh setiap melakukan mengerjakan perencanaan untuk pembelajaran itu biasanya saya buat selama 1 minggu untuk kedepannya gitu ya. Jadi saya bisa agak santai nih dalam 1 minggu itu untuk mengerjakan hal-hal lain karena perencanaan sudah saya buat sebelumnya. Lalu juga kalau untuk tugas-tugas lain itu saya lihat nih waktu deadline-nya itu mana yang lebih dulu dan itu yang akan saya kerjakan lebih dahulu gitu. Cuma ini kan belakangan ini sekarang ini kan ditambah lagi dengan persiapan ANBK ya. Saya juga kan harus memantau pengadaan ANBK di sekolah saya itu memastikan berjalan dengan lancar, baik itu dari segi sarananya, prasarananya, lalu juga kesiapan sumber daya manusianya. Jadi itu yang tugas-tugas tambahan itu yang sekarang saya lakukan. Nah, melaksanakan tugas itu semua ada partnernya nggak? Maksudnya untuk tugas guru kelas, partnernya siapa? Misalnya untuk ngurusin keuangan bendahara, partnernya siapa? Wakil partnernya siapa? Gitu ada nggak sih? Ya ada sih sebenarnya timnya. Ya cuma itu tadi ya mungkin saya memang belum memaksimalkan ya untuk kerja tim saya itu ya. Harusnya memang saya memaksimalkan kerja tim saya. Jadi supaya saya ini tidak bingung sendiri gitu ya Bu Hana ya. Nah, itu sudah terjawab tuh sebenarnya, sudah dapat 1 Iya, poin kan. iya Artinya betul. ketika mendapatkan, dapat tim yang enak, teamwork yang bagus, berarti bisa dilaksanakan gitu. Mungkin itu salah satu salah satu apa namanya, salah satu pemantapan diri sendiri bahwa, "Oh udah dapet nih teamwork-nya," gitu kan. Nah terus kalau boleh tahu nih, kira-kira jangka waktu yang, eee, harus dikerjakan dalam kegiatan yang sebanyak itu, kemudian dalam jangka waktu yang bersamaan kira-kira jangka waktunya yang tadi kan Bu Yuni sudah menjelaskan ya tentang skala Iya, prioritas ya, tentang skala iya. prioritas. Misalnya ternyata kegiatan A dan kegiatan B butuh waktu deadline yang sama-sama dekat misalnya. Nah, Iya. kira-kira apa yang harus Bu Yuni lakukan? Ya, saya tetap akan mendahulukan mana yang memang harus didahulukan untuk dikerjakan ya. Tapi memang kalau misalnya kegiatan tersebut berbarengan harus dikerjakannya, ya saya biasanya akan membagi pikiran saya kepada beberapa kegiatan tersebut. Ya tadi mungkin benar kata apa namanya dari Bu Hana itu bahwa memang saya harus memaksimalkan kerja tim saya nih supaya tim saya ini bisa bekerja dengan maksimal gitu. Masing-masing tim kan berbeda ya Bu Hana ya. Oke, berarti udah dapet nih ya kata kuncinya ya. Nah sekarang Iya, ukuran keberhasilan menurut Bu Yuni, ukuran keberhasilan tadi kan Bu Yuni sudah mencoba untuk memaksimalkan kembali teamwork-nya yang iya, ternyata Bu Yuni sendiri tadi mengatakan saya merasa belum maksimal dengan teamwork saya gitu kan. Nah, iya. menurut Bu Yuni ukuran keberhasilan yang sudah dicapai Bu Yuni apa? Saya akan merasa sudah berhasil apabila saya mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum atau pada saat waktu yang telah ditentukan. Jadi saya tuh biasanya akan merasa gagal apabila saya menyelesaikan tugas tersebut itu melewati batas waktu yang ditentukan gitu. Jadi kalau buat saya yang dikatakan berhasil adalah
apabila saya mampu menyelesaikan program, menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada saya dan tim sebelum waktunya malah. Kalau bisa Berarti, tuh lebih cepat, lebih baik. berarti sudah dapat ya cara mengantisipasinya ya, cara Iya, mengantisipasi permasalahannya ya. Nah, iya dari betul. sekian panjang penjelasan Bu Yuni tadi, kira-kira Bu Yuni sendiri sudah dapat pencerahan belum sih? Ya sudah, alhamdulillah nih Bu Hana, setelah berbicara dengan Bu Hana, saya sangat tercerahkan ya untuk mengatasi masalah ini. Saya bahkan sekarang ini menjadi lebih optimis bahwa saya bisa nih dan harus bisa untuk menggerakkan teman-teman yang masuk ke dalam tim kerja saya. Hmm. Begitu Bu Hana. Secara honestly, saya tuh salut sih sama Bu Yuni gitu ya. Seorang Wonder Woman, seorang pekerja keras gitu, seorang yang apa namanya tidak mudah pantang menyerah. Dalam artian apapun pekerjaan tersebut kalau memang sudah menjadi tupoksi, apapun pekerjaan tersebut kalau memang sudah menjadi tanggung jawab saya ya harus dikerjakan dengan baik. Saya suka gitu dengan cara kerjanya Bu Yuni seperti itu dan tidak menganggap yang ini tidak penting, yang ini sangat penting, yang ini kurang penting, tidak. Dari apa yang tadi sudah Bu Yuni paparkan, saya sih dapat poin-poinnya seperti itu. Mudah-mudahan apa namanya praktik baik dari Bu Yuni ini bisa tertularkan oleh teman-teman yang lain. Ya, Iya, terima kasih apresiasinya ya Bu Hana ya. Saya jadi semangat lagi dan tidak sedih lagi nih sekarang. Jadi merasa tidak sendiri bahwa apa yang saya kerjakan tuh insya Allah bermanfaat ya untuk sekolah, untuk orang banyak dan juga di sini memang benar saya juga ingin mengajak teman-teman khususnya di sekolah saya untuk ayo sama-sama memajukan sekolah ya. Makanya saya harus berusaha lebih giat lagi nih. Rencana saya berusaha untuk lebih giat untuk mengajak teman-teman yang ada dalam tim kerja saya untuk memberikan yang terbaik dari mereka. ya sukses selalu Bu Yuni atas pekerjaannya dan atas kegiatannya yang semoga dalam kesibukan ini semuanya membuahkan manfaat. Baik, terima kasih banyak Bu Hana atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya. Sehat selalu ya Bu Hana. Amin, sehat selalu juga untuk Bu Yuni. Amin. Assalamualaikum Bu Aziza. Ya, waalaikumsalam Ibu Hana. Ya, Bu Aziza, terima kasih tadi sudah mengamati kegiatan coaching saya dengan coach saya Ibu Yuni Utami. Dari pengamatan Ibu Aziza tadi, adakah masukan atau umpan balik yang bisa disampaikan dalam kegiatan coaching saya tadi? Baik Bu Hana, terima kasih juga sudah melakukan sesi coaching pada hari ini. Yang saya amati tadi adalah Bu Hana sudah berparadigma berpikir coaching gitu. Di antaranya yang pertama Bu Hana fokus pada seorang coach, kemudian mendengarkan dengan baik bagaimana coach bercerita, menyampaikan masalahnya, dan kemudian Bu Hana juga bersikap terbuka dan ada rasa ingin tahu gitu ya terhadap masalah seorang coach ini. Nah, Bu Hana juga mampu melihat peluang atau masa depan, atau Bu Hana itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus supaya si seorang coach ini berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kemudian Bu Hana juga sudah melakukan prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan ya. Bu Hana tidak menjudging ya, tidak memberikan label apapun pada coach ini. Jadi si coach ini yang saya lihat tadi merasa nyaman ketika bercerita dengan Bu Hana sebagai coach. Kemudian Bu Hana terlihat kreatif juga ketika mengidentifikasi masalah
mengidentifikasi masalah si coach ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coach ini berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian Bu Hana juga bagaimana ya? Tadi saya lihat juga memaksimalkan potensi si coach ini ya, mengeluarkan bagaimana kira-kira problem solving yang akan dilakukan oleh si coach ini. Begitu kira-kira Bu Hana. Masukan dari saya, menurut saya sudah bagus ya, sudah dengan alur tirtanya sudah ada, kemudian itu juga dilakukan dengan runtut ya. Bagus Bu Hana. Ya, terima kasih Bu Aziza atas umpan baliknya. Semoga saya bisa melaksanakan kegiatan coaching berikutnya yang lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Iya, Sekali lagi terima sama-sama kasih Bu Bu Aziza Hana. atas waktunya telah Iya. menjadi pengamat dalam kegiatan coaching Ya, saya pada hari ini. semoga semakin sukses ya Bu Hana untuk latihan coachingnya dan bisa menjadi coach yang baik untuk teman-teman Bu Hana, mungkin di tempat kerjanya atau di rumahnya. Ya, terima kasih Bu Aziza. Sama-sama Bu Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yuni, boleh saya minta waktunya? Waalaikumsalam Bu Ajijah. Oh iya, ya, kemarin Bu Ajijah sudah menyampaikan kepada saya ya, mau minta waktu sebentar. Iya Bu Yuni, saya mau bercerita pada Bu Yuni terkait dengan masalah yang saya alami selama pembelajaran di kelas dengan murid saya Bu Yuni. Oh iya, mari silakan masuk Bu Ajijah. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ya, silakan Bu Ajijah bisa dengan santai untuk melakukan coaching hari ini. Tapi saya izin dulu nih Bu Ajijah ya, coaching kita kali ini akan diamati oleh rekan saya Ibu Hana, dan saya akan merekam sesi coaching ini untuk didengarkan hanya oleh fasilitator saya. Bu Ajijah berkenan? Baik Bu Yuni, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ajijah. Sama-sama. Nah, ya sekarang Bu Ajijah, boleh saya tahu apa tujuan Bu Ajijah untuk mengadakan pertemuan saat ini? Jadi tujuan saya ini, saya mau agar ketika saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya menemui salah satu murid. Nah, murid ini ikut serta atau murid ini ikut pembelajaran dengan aktif di kelas gitu, di pembelajaran saya untuk bidang studi gitu Bu Yuni. Jadi ada murid saya ini yang mana dia tidak pernah mengerjakan tugas yang saya berikan gitu Bu Yuni. Jadi saya merasa bingung harus seperti apa ini. Oh, seperti itu. Kalau begitu, apa boleh saya tahu gambaran murid yang diharapkan Bu Ajijah itu seperti apa ya? Gambaran murid yang saya harapkan adalah karena hanya satu murid yang menurut saya sedikit bermasalah, jadi saya berharap murid ini ketika dalam pembelajaran saya, dia selalu rajin, kemudian aktif, ikut mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi dia tidak pasif gitu Bu Yuni di dalam kelas yang saya ajarkan. Oh, jadi gambaran murid yang Bu Ajijah harapkan itu adalah murid yang aktif ya dalam mengikuti pembelajaran Bu Ajijah. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, itu kan tadi kata Bu Ajijah ada satu murid yang menurut Bu Ajijah itu kurang memenuhi harapan Ibu ya di kelas ya. Nah, apakah Bu Ajijah telah melakukan upaya-upaya untuk membantu murid tersebut seperti yang ada di gambaran Ibu Ajijah? Sebenarnya sebelum
sebelum di kelas ini saya juga mengajar murid tersebut di kelas sebelumnya. Nah, di kelas Iya. sebelumnya ini sebenarnya dia ini tidak begitu, memang tidak begitu kompeten ya anaknya, tapi si murid ini masih punya kemauan, keinginan untuk mengikuti pembelajaran. Tapi ketika naik kelas, kemudian saya ajarkan lagi, ada perubahan gitu. Jadi menurun tingkat kerajinannya, Bu Yuni. Oh, kalau begitu Bu Ajijah sudah beberapa tahun ya sebenarnya ya bertemu dengan murid tersebut ya Bu Jijah ya. Iya, betul Bu Yuni. Kalau begitu Bu Ajijah selalu melakukan pengamatan yang mendalam terhadap murid tersebut. Betul begitu Bu Ajijah? Iya, betul Bu Yuni. Jadi setiap saya ke kelasnya, saya akan memperhatikan satu persatu murid saya, kira-kira murid mana yang butuh bantuan, atau kira-kira murid mana yang sudah bisa mandiri, begitu Bu Yuni. Jadi, nah setelah saya perhatikan ada satu murid ini yang mana dia sepertinya butuh bantuan gitu, tapi tidak ada keinginan untuk menyelesaikan tugas ketika saya memberikan tugas. Oh iya, apakah menurut Bu Ajijah anak tersebut dapat berubah seperti yang Ibu harapkan? Menurut Ibu sejauh ini kalau misalnya kita kasih skala 1 sampai 10, ada di level angka berapa anak tersebut? Anak ini dalam kompetensi akademik ya, sebenarnya memang anak ini agak sedikit berkebutuhan khusus gitu Bu Yuni. Jadi Ya. anak ini tidak bisa, belum bisa membaca. Jadi makanya ketika saya memberikan tugas di kelas, tugas akademik, dia sepertinya seperti kesulitan gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, karena mungkin dia kesulitan, akhirnya ditambah dengan kekurang rajinannya, jadi tidak ada penyelesaian dari tugas yang saya berikan gitu Bu Yuni. Jadi ya artinya dia ini sebenarnya ya anak yang berkebutuhan khusus gitu. Oh, jadi Bu Ajijah sudah mengetahui ya bahwa anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, yang saya ingin tanyakan dari Bu Ajijah, ini kan Bu Ajijah sudah mengetahui ya anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Apakah ada hal-hal tertentu dari Bu Ajijah yang sudah dilakukan dalam menangani anak tersebut? Nah, untuk hal-hal yang saya lakukan biasanya jika teman-temannya saya berikan tugas yang agak atau cukup sulit, nah si anak ini akan saya berikan tugas yang lebih mudah gitu supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi ada pengalaman bahwa dia ini bisa menyelesaikan tugas dan mampu gitu. Jadi saya ingin memberikan pengalaman bahwa dia ini bisa berhasil gitu, walaupun dengan tingkat kesukaran yang mungkin di bawah rata-rata temannya, begitu Bu Yuni. Wah, itu udah luar biasa sekali ya Bu Ajijah ya apa yang dilakukan. Tapi memang mungkin masih belum memenuhi harapan Bu Ajijah ya. Iya, betul Bu Yuni. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nih rencana Bu Ajijah untuk memberikan treatment lanjutan untuk anak tersebut ini bagaimana? Rencananya dengan anak tersebut saya akan memanggil mungkin di waktu istirahat, di jam istirahat saya akan berbicara dengannya. Semoga si anak ini mau untuk diajak berbicara face to face dengan saya, setidaknya ngobrol ya. Saya ingin tahu bagaimana latar belakang keluarganya, begitu, bagaimana support dari keluarganya, apakah dia diberikan support oleh keluarganya, begitu Bu Yuni. Kemudian
Yang kedua, saya mungkin akan berdiskusi dengan wali kelasnya. Saya akan bertanya apakah di kelas yang lain selain di kelas saya, si anak ini atau murid ini eh, sama halnya seperti yang saya hadapi atau memang hanya di kelas saya saja begitu. Oh ya, jadi rencana Bu Ajijah tadi yang pertama adalah memanggil anak tersebut ya Iya. untuk mengajaknya berbicara, lalu yang Mm-mm. kedua Bu Ajijah akan berbicara juga dengan wali kelas anak tersebut ya. Iya, Nah, betul. selain dua rencana tadi, adakah rencana lain yang masuk ke dalam daftar agenda Bu Ajijah? Rencana lain jika nanti saya berbicara dengan wali kelasnya, saya ingin memberi apa namanya ya, memberi masukan pada wali kelas supaya orang tua si murid ini dipanggil ke sekolah dan kemudian berbicara dengan wali kelasnya atau mungkin bisa dengan saya supaya saya pun bisa memberi gambaran anaknya seperti apa ketika di dalam kelas, begitu Bu Yuni. Iya, iya betul. Jadi rencana ketiga Bu Ajijah adalah melibatkan orang tua ya dari si anak tersebut ya Bu Ajijah Iya, ya. betul Bu Yuni. Nah, dengan dilibatkannya orang tua nih, menurut Bu Ajijah sejauh mana tingkat keberhasilan rencana yang akan Ibu Ajijah jalankan nanti? Tingkat keberhasilannya mungkin dari angka 1 sampai 10 saya di angka 8 kali ya. Di angka 8 ya Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu cara meningkatkan tingkat keberhasilannya itu supaya mencapai angka 10 misalnya? Yang akan saya lakukan pastinya sebenarnya harus konsisten. Saya harus mendampingi anak ini di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi murid ini ketika saya masuk ke dalam kelas tidak akan merasa saya sebagai orang asing eh, atau orang lain lah gitu. Jadi saya ingin antara saya dengan murid tersebut bisa saling dekat gitu, supaya si anak ini, murid ini tidak merasa segan dengan saya dan bisa dengan mudah menyerap pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas. Wah, itu luar biasa sekali ya Bu Ajijah ya. Jadi Bu Ajijah nanti akan berupaya untuk membangun bonding yang lebih kuat lagi ya dengan anak tersebut. Itu sudah luar biasa sekali Bu Ajijah rencana-rencananya. Kira-kira nanti setelah rencana tersebut, apakah menurut Bu Ajijah sudah mampu untuk membuat murid Bu Ajijah tersebut menjadi murid impian Bu Ajijah? Ya, semoga dengan dukungan dari wali kelasnya, kemudian dukungan dari orang tuanya yang memberikan support, dan saya sendiri sebagai gurunya juga mendukung anak tersebut. Saya memimpikan anak ini bisa berhasil dengan keberhasilan yang sesuai dengan kemampuannya gitu Bu Yuni. Ya, berarti menurut Bu Ajijah perlu adanya sinergi ya antara Ibu Ajijah, lalu wali kelasnya dan juga orang tuanya ya, untuk mengatasi permasalahan dalam diri anak tersebut. Nah, sekarang saya ingin tahu nih komitmen Bu Ajijah terhadap rencana-rencana Bu Ajijah agar membuahkan hasil yang terbaik itu bagaimana? Komitmen saya yaitu setiap pembelajaran saya, karena saya guru bidang studi yang mana saya tidak hadir di kelasnya setiap hari, maka ketika pembelajaran saya akan lebih intens untuk menghadapi murid tersebut, untuk supaya murid ini bisa
mendapat pengalaman yang sama seperti teman-temannya yang lain, begitu Bu Yuni. Iya, ya sudah keren sekali tuh Bu Ajijah komitmennya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Ajijah dan juga komitmen Bu Ajijah untuk mengatasi permasalahan dari anak tersebut membawa hasil yang seperti Bu Ajijah harapkan ya. Iya, terima kasih ya Bu Yuni ya. Semoga murid saya itu bisa menjadi orang yang sukses, kemudian bisa berhasil dalam pembelajarannya Bu Yuni. Amin. Nah, Amin. sekarang bagaimana nih perasaan Bu Ajijah setelah sesi coaching kita kali ini? Saya merasa sedikit lega karena saya sudah membagi beban saya selama mengajar. Saya sudah membagi kesulitan saya kepada orang yang tepat nih Bu Yuni. Jadi saya bisa tahu apa yang akan saya lakukan nanti. Oke. Nah, dari praktik coaching kita kali ini, adakah tujuan selanjutnya setelah nanti Bu Ajijah berhasil untuk mengatasi masalah ini? Apa tujuan yang akan Bu Ajijah lakukan selanjutnya? Tujuan yang saya akan lakukan khususnya untuk murid saya ini, saya akan melakukan supaya murid ini bisa setara kompetensinya dengan teman-teman yang lain. Oke, kalau akan semoga apa yang Bu Ajijah rencanakan dan Bu Ajijah sudah komitmen, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Ajijah ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ajijah telah mau berbagi cerita dengan saya. Ini juga menjadi pelajaran berharga untuk saya. Tetap semangat ya Bu Ajijah ya. Iya, Bu Yuni, terima kasih banyak Bu Yuni ya. Sama-sama Bu Ajijah. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Yuni. Ya, Waalaikumsalam Bu Hana. Ya, gimana perasaan Bu Yuni setelah kegiatan coaching tadi nih? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hana yang telah bersedia untuk menjadi pengamat dalam praktik coaching saya dengan Ibu Abdatul Ajijah sebagai coachee. Perasaan saya setelah melakukan coaching hari ini adalah lega dan senang karena sudah bisa melakukan coaching dengan teman saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan paling tidak tergambar alur tirtanya di dalam praktik coaching yang saya lakukan. Ya, tadi saya sudah melihat ya, dari awal sampai akhir kegiatan coaching yang durasinya sekitar berapa belas menit gitu kalau nggak salah. Iya. Dari awal sampai akhir ini saya ngerasanya tuh enak, nyaman, mengikutinya itu juga dengan tidak ada beban gitu. Karena saya melihat Bu Yuni selaku coach itu membawakan bentuk-bentuk pertanyaan, kemudian pendalaman terhadap coaching itu sangat nyaman. Dalam artian tidak sesuatu yang dibuat-buat, bahkan bukan sesuatu yang harus pertanyaannya itu harus terjawab sama coach, tidak, tapi membuat coach itu sendiri menjadi nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yuni selaku coach dan saya melihat coach tadi Ibu Aziza menjawabnya pun benar-benar keluar apa adanya, tidak dengan jawaban yang dibuat-buat gitu. Jadi bentuk penyampaian Ibu Yuni selaku coach kepada Bu Aziza selaku coach itu udah enak ya rasanya gitu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching juga, jadi memunculkan alternatif-alternatif, kemudian memberikan solusi-solusi permasalahannya dengan gaya bahasa Bu Yuni sendiri, tapi itu enak banget didengar. Dan diterima oleh coachingnya juga serasa nyaman, tidak seperti dinasehati, tidak seperti diintimidasi gitu, tidak seperti dikasih tahu harus begini dan begitu gitu, tidak didikte gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari rencana aksi yang sudah
Bu Yuni sampaikan kepada Bu Aziza selaku coach, pertanyaan-pertanyaan itu begitu mengalir sehingga coach bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan tanpa sadar maupun dengan sadar. Ya, dengan sadar dengan tanpa sadarnya coach, karena seyogyanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Yuni selaku coach tadi bisa membawa perasaan lebih mendalam Bu Aziza selaku coach. Beliau tidak sadar, tapi ternyata jawaban-jawaban beliau itu adalah sebuah solutif buat permasalahannya dia itu sendiri gitu. Bentuk tanggung jawab yang disampaikan oleh Bu Yuni selaku coach juga bisa memberikan pertanyaan serta umpan balik dengan rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan oleh Bu Aziza selaku coach. Jadi saya melihat di sini Bu Yuni selaku coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang yang ternyata tuh bisa memancing karena kan kayak yang namanya umpan itu kan bentuknya adalah pancingan. Nah, responnya itu bisa diterima dengan baik oleh Bu Aziza selaku coach gitu. So far so good. Semoga ntar untuk kegiatan coaching berikutnya Bu Yuni bisa lebih memaksimalkan lagi, misalnya entah bentuk pertanyaan atau misalnya dengan model-model kegiatan, model-model yang lain itu yang lebih variatif dengan coachingnya yang lain. Semoga kegiatan coaching ini tidak berhenti sampai di sini saja Ibu Yuni ya. Nah, iya baik Bu Hana. Jadi nanti apabila diminta ataupun tidak diminta Bu Yuni, semoga bisa tetap bersedia menjadi coach buat teman-teman di sekolah sebagai rekan kerja maupun coach untuk peserta didik Bu Yuni di sekolahnya, di kelasnya Bu Yuni. Itu saja hasil pengamatan dari saya Bu Yuni selaku coach dan juga Bu Aziza selaku coach. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini dan kegiatan ini terus bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baik Bu Hana, terima kasih banyak apresiasinya, saran dan umpan balik dari Bu Hana akan menjadi catatan bagi saya untuk pelaksanaan coaching di lain waktu ya. Saya juga senang bisa diamati langsung oleh Bu Hana sehingga di sini saya bisa mengetahui apa yang masih kurang dari praktek coaching yang telah saya lakukan, dan itu akan menjadi bahan masukan yang sangat berguna bagi saya dan teman-teman untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Hana sudah bersedia mengamati praktik coaching saya. Sehat-sehat ya Bu Hana. Salam dan bahagia Bu Yuni. Salam dan bahagia Bu Hana. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.